Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri dengan NIM 2186206012 dari kelas 5B PGSD Universitas Pahlawan dengan dosen pengampu Ibu Is'a Prinawati MPD dengan tugas UAS model Bahasa Indonesia SD. Di sini pada materi pembelajaran yang saya akan ajarkan serta menjelaskan sekaligus mengajar di kelas 5 Kurikulum Merdeka fase C pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 8 materi pantun. Pada materi yang saya ajarkan saya menggunakan model PJBL. Apa itu model PJBL? Perlu anak-anak ketahui, model PJBL adalah Project Based Learning, adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk merancang dan melakukan proyek secara individu ataupun kelompok dalam periode tertentu sampai dengan menghasilkan produk. Langkah-langkah model PJBL yang saya gunakan pada pembelajaran kelas 5 ini ada 6. Fase pertama, menentukan pertanyaan dasar atau masalah utama. Fase kedua, mendesain perencanaan proyek. Fase ketiga, membuat jadwal penyelesaian proyek. Fase keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Fase kelima, mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Fase keenam, mengevaluasi proses dan hasil proyek. Di kurikulum Merdeka fase C kelas 5 ini menggunakan elemen membaca dan menulis. Tujuan pembelajaran elemen ini, peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta dan imajinasi secara indah dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, Nak. Nah, di sini ketua kelasnya siapa? Siapkan tolong. Saya, Bu. Oke, jangan siapkan. Siap, berat, beri salam. Berdoa dimulai. Nah, di sini ada yang hadir enggak di kelas kita? Apa hadir semua? Hadir semua, Bu. Ini hadir semua ya. Nah, Ibu, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, masih ingat? Puisi, Bu. Iya, kita belajar tentang puisi. Dan juga Ibu tahu nggak itu apa itu puisi? Nggak tahu dong, Bu. Nggak tahu? Nah, Ibu ulang lagi ya. Kita materi pelajaran sebelumnya. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi ungkapan, gagasan, perasaan yang dituangkan pada memanfaatkan segala bahasa dengan kreativitas dan imajinasi yang akan menjadi sebuah intonasi atau irama dan makna. Nah, kemarin kita sudah praktek puisi kan. Terus Ibu pengen nanya juga nih, apakah kalian tahu anak Ibu puisi pantun adalah puisi lama? Nggak tahu kami do, Bu. Nah, Ibu pengen nanya lagi nih, apakah kalian tahu nih pantun satu baitnya memiliki beberapa baris? Tahu juga do, Bu. Oh. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi bab 8, yaitu tentang pantun. Ya, pantun ini memiliki tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 5. Yang pertama, peserta didik kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan isi pantun yang sudah disediakan oleh guru dalam teks pantun. Yang ketiga, kalian dapat menafsirkan nilai-nilai amanat dari pantun secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, kalian dapat melafalkan intonasi pantun dengan jelas. Dan yang kelima, kalian dapat menjelaskan pantun-pantun yang kalian buat sesuai arahan dari Ibu ya. Nah, manfaat yang kalian dapat dari pantun ini adalah kalian mempelajari pantun ini adalah kalian dapat pengetahuan dan wawasan luas dalam berani berbicara lisan maupun tulisan, dan dimana kalian melafalkan intonasi dengan baik dalam pantun. Yang kedua, kalian dapat pengetahuan dasar tentang pantun yang akan kalian pelajari pada hari ini anak-anak Ibu. Nah, anak-anak Ibu, kita akan memulai pelajaran kita hari ini tentang materi pantun. Tolong disimak ya penjelasan Ibu tentang ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun. Kalau perlu, kalian mengamati dan menyimak, serta kalian boleh mencatat materi yang Ibu jelaskan nanti ya. Dan baik, juga Ibu pengen tanya nih, apakah kalian tahu apa itu pantun muda? Tahu kami do, Bu. Nah, yang kedua Ibu pengen nanya nih, apakah kalian tahu apa itu pantun jenaka? Nggak tahu juga kami do, Bu. Dijawab ya kalau kalian sudah tahu. Tolong simak penjelasan Ibu dari penjelasan Ibu tentang ciri pantun. Oke? Baik, Bu. Perhatikan Ibu ya, Nak. Ciri-ciri pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 baris atau larik dalam satu bait. Ciri-ciri pantun apa saja? Yang pertama, pantun terdiri atas sampiran dan isi.
Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Yang kedua, jumlah suku kata dalam satu baris 8-12 suku kata. Yang ketiga, saja ABAB. Yang keempat, di dalam pantun terkandung pesan, biasanya terletak pada larik 3 dan 4. Jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun kanak-kanak. Pantun yang memiliki kaitan masa kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Kedua, pantun muda-mudi. Pantun yang berisikan masa muda, perkenalan, atau rumah tangga. Yang ketiga, pantun tua. Pantun mengenai orang tua dan budaya serta agama dan nasihat. Inilah pantun berdasarkan kehidupan usia manusia. Pantun berdasarkan isi. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun yang berisikan hal lucu dan menarik. 2. Pantun nasihat. Pantun berisikan yang bertujuan mendidik moral dan budi pekerti. 3. Pantun kiasan. Pantun berisikan perumpamaan suatu hal yang menyampaikan hal tersirat. Ibu jelaskan ciri pantun yang Ibu sajikan di sini. Nah, Ibu tahu tadi Ibu pertanyakan tentang apa itu pantun muda, kalian menjawabnya ya. Oke. Bu, Laura ingin menjawab pertanyaan Ibu, apa itu pantun muda dan apa itu pantun jenaka. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, Laura sudah mencatat dan sudah memahami serta menyimak. Nah, pantun muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan, atau rumah tangga. Nah, kalau pantun jenaka itu ya Bu ya, adalah pantun yang berisi hal lucu dan menarik. Nah, sudah kalian catat materinya yang Ibu jelaskan kan? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan nih LKPD kegiatan pertama kita. Ibu akan membagikan LKPD pertama yang akan kalian kerjakan secara individu. Kalian kerjakan ya dengan baik dan teliti. LKPD 1 ya. Anak Ibu nih kurang semangat nampaknya nih, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, udah semangat ya Ibu semuanya? Sudah, Bu. Mantap. LKPD sudah Ibu berikan ya pada LKPD pertama. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 6. Yang terdiri dari 3 sampai 5 orang satu kelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi, sudah Ibu tentukan ya. Yang pertama kelompok muda, yang kedua kelompok tua, yang ketiga kelompok jenaka, yang keempat kelompok kiasan, yang kelima kelompok nasihat, yang keenam kelompok anak-anak. Di mana tugas anak Ibu membuat proyek pantun secara berkelompok. Tapi larangannya kalian tidak boleh mencontek dari imajinasi kreativitas dari kelompok lain. Jadi Ibu pengen anak Ibu tuh dapat kreativitas baru dalam membuat pantun. Proyeknya itu membuat pantun yang akan nanti Ibu sajikan pada media pembelajaran Ibu sajikan nanti. Tapi nanti, nah, sekarang kita membuat proyek dulu ya, membuat pantun. Oke. Selanjutnya nih sudah Ibu bagikan kelompoknya tadi 6 kan. Sudah Ibu jabarkan tadi kan. Syaratnya sudah Ibu bilang. Nah, yang selanjutnya Ibu bagikan LKPD kedua, kegiatan 2, menuliskan amanat dari cerita yang Ibu bikin ini ya. LKPD-nya dijelaskan dan dibuat secara kelompok, secara diskusi ya anak Ibu. Nah, Ibu bagikan ya anak Ibu. Aduh, apa ya jawaban amanat dari pantun ya? Gimana ya? Teman-teman udah tahu jawabannya belum diskusi ini? Oh iya, coba kita jawab ini ya. Aku jawab terus dulu, oke? LKPD-nya tadi sudah anak Ibu kumpulkan semua ya. Udah Ibu bilang tadi kumpulkan kalau sudah selesai dan KPD-nya sudah Ibu terima dengan baik. Selanjutnya awal dari sebelumnya Ibu kan sudah membentuk kelompok ini 6. Kalian buat tema pantun sesuai kelompok kalian. Misalnya kelompok muda ada 2 bait atau 2 saja ABAB dari pantun. Kalian buat kreativitas kalian ini, berpikir kalian sendiri dengan proyek pantun yang akan kalian sajikan nanti dalam sebuah games yang Ibu sediakan nanti dalam media pembelajaran ya Ibu. Nanti kan kalian sajikan lagi nih ketika kalian sudah membuat pantun proyek yang Ibu tunjukkan tadi. Sekaligus Ibu memantau kalian dalam membuat pantun. Apakah ada sulit atau tidaknya ya. Ibu pantau nih. Oke. Nah, sudah kalian buat, sudah Ibu awasi kalian membuat pantun. Dan juga kalau Ibu udah bertanya susah apa enggak, kalian sebut tidak ada kendala sama sekali.
Jadi kalian sudah melaporkan ke ibu kalau kalian sudah membuat pantun sesuai kelompok kalian. Nah, proyek yang tadi sudah ibu dengar nih laporan dari teman-teman, ada yang sudah siap dari kelompoknya yang diskusi tadi membuat pantun. Ada ibu hebat semua, pandai bikin pantun. Karena pantun ini tergolong mudah karena bersajak ABAB. Nah, kelompok yang sudah tampil silakan maju, dan ibu juga tahu nih kelompok siapa yang udah duluan. Yang pertama, perwakilan dari kelompok muda silakan tampil anak ibu. Kawan-kawan lain tolong disimak ya anak ibu. Saya perwakilan dari kelompok pantun muda akan membacakan pantun dari kreativitas kami yang sudah ditunjukkan sama ibu tadi. Pantun muda yang kami buat adalah dengan lafaz intonasi, sore-sore main di taman, pas di taman bertemu salsa, saling menyayangi sesama teman, itu sudah jadi hal biasa. Bintang film bernama Luna Maya tampil dengan judul Ular Berbisa. Tunjukkan semua hasil karya, butuhkan anak muda juga bisa. Sekian, terima kasih. Gus, kelompok perwakilan muda ya, kelompok muda. Tepuk tangan dulu, kasih tepuk mantap. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, selanjutnya nih sudah ada ibu tahu lagi informasinya, ada yang sudah siap nih dari kelompok perwakilan dari 6 tadi. Kelompok muda sangat bagus pembacaannya, intonasinya. Kelompok jenaka silakan maju ya nak. Silakan teman-teman lain simak ya nak. Jadi pantun yang akan disajikan dari kelompok jenaka ini, oke? Halo teman-teman, saya perwakilan dari pantun jenaka akan menampilkan hasil karya pantun kami dari proyek yang sudah kami buat dari awal, yaitu yang bunyinya buah pisang, buah rambutan, bila dimakan sangat menyehatkan. Siapa yang membuang sampah sembarangan, pasti temannya orang hutan. Ada Soimah megang kayu, terus masalah buat you. Terima kasih. Bagus Cindy, sangat sakit ibu dengarnya dengan jenaka kamu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kamu kreativitasnya mantap dengan kelompok lain ya. Kamu sangat diskusinya bagus dengan pantun yang sangat menggelikan perut. Jadi nggak apa-apa, jadi kalian bagus nilainya dengan pantun sesuai kalian buat ya. Apalagi tadi ada masalah buat you, itu memang benar-benar sakit perut ibu dengar ya, sama sakit perut ibu gara-gara ketawa. Oke, terima kasih ya. Tepuk semangat dulu nih, tepuk mantap dulu untuk kelompok dari jenaka. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, sudah selesai nih kelompok yang sudah perwakilan tampil dengan kreativitas membuat pantun proyeknya. Dan ibu apresiasi buat teman yang tampil, yang belum tidak apa-apa, nanti kita lanjut lagi yang menyusul ya anak-anak ibu. Yang kelompok tampil tadi, yang kelompok muda dan kelompok jenaka sangat bagus, sangat apresiasi bu dengan bakat dan tampil kalian, intonasi dengan membaca pantun yang seperti itu. Ibu salut. Ibu apresiasi dengan anak-anak ibu yang sudah semangat dalam membuat pembuatan proyek pantun yang sangat kreativitas. Tidak ada sama sekali ibu periksa tadi ada kelompok sama, tidak ada sama sekali. Pure murni kalian membuat pantun secara baik dan diskusi kelompoknya sangat baik. Ibu apresiasi dan ibu kasih bintang 5 buat kelompok-kelompok semuanya ya. Nah, selanjutnya nih, ibu mempunyai media pembelajaran yang dapat menunjang kalian untuk mengetahui isi pantun dari segala kelompok-kelompok lain yang akan kalian perwakilan nanti akan bermain dengan games yang ibu sediakan dengan media pembelajaran, oke? Cikidot. Nah, pada kita permainan ini, ibu janji tadi kan sudah menjabarkan lisan, kalian sudah menjabarkan dari kelompok perwakilan dengan pembuatan kalian proyek pantun dengan secara sederhana bagus, kreativitas dengan bermain. Nah, sekarang ibu menyediakan nih media pembelajaran tentang Rodupa Choice Game. Apa itu Rodupa? Rodupa adalah roda putar pantun choice game, choice pemilihan games, di mana semua di sini ada terdiri dari kotak amplop muda, tua, jenaka, nasihat, hiasan, dan anak sesuai kode di atas ya. Jadi kita akan bermain roda putar nih. Jadi perwakilan anak ibu dapat bermain satu persatu, memilih dari sini memutar contoh seperti ini. Nah, berarti anak ibu dapat pantun nasihat. Nah, ibu membuka pantun nasihat dan mengambil isinya dan akan membacakan, dan kalian akan mencocoklogikan apa dari kata ini maknanya. Kalian akan mengambil dari salah satu amanat ini dan memilih dari nasihat ini sesuai judul ceritanya. Oke? Apakah kalian sudah paham dengan ibu? Ibu jelaskan sekali lagi nih. Kita akan bermain Rodupa Choice Game, di mana kalian akan memutar roda ini dan akan
dapat menentukan apa kotak amplop yang akan kalian ambil, dan kalian menentukan amanat legend yang ada dalam kotak amplop ini. Seperti ini ya. Nah, berarti kalian mendapatkan pantun jenaka dengan kode amplop pink. Kalau kamu buka salah satunya nih, ibu tidak buka sama sekali ya. Kalian akan membacakan ini nih, kalian akan membacakan kepada teman-teman lain yang kalian dapatkan itu perwakilan. Nah, kalian sudah tahu nih makna ini tersirat apa dalam pantun jenaka. Kalian akan mencari di sini. Nih, dari amanat dari kertas ini sudah paham ya Ibu? Paham, Bu. Saya dari kelompok tua ingin bermain Rodupa Chess Game bersama teman-teman lainnya akan mencari amanat legend yang terdapat pada kotak amplop yang berwarna ini. Bisa bermain. Saya akan mendapatkan pantun tua. Pantun yang saya dapat dari perwakilan itu adalah: ada lebah datang menyengat, diberi obat ia sejuta manfaat. Pergi sekolah dengan penuh semangat, semoga segala ilmu dapat bermanfaat. Saya akan mencari amanat legend dari pantun yang saya dapat ini. Amanat yang saya dapatkan adalah: hendaklah kita bersemangat untuk bersekolah, karena dengan sekolah kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya, untuk masa depan. Dan janganlah sesekali kalian malas untuk sekolah, karena kalian tidak sama sekali dapat ilmu yang bermanfaat dan jika kalian tidak sekolah. Sudah, Bu? Oke, saya dari perwakilan kelompok anak-anak akan bermain berupa chess game. Dimulai. Saya mendapat pantun hiasan yang kodenya warna kuning. Hiasan. Wah, pantunnya: angin berembus lewat lahan, menerjang rumput dimakan keledai. Malu bertanya, maka di jalan bertanya jadi kunci orang pandai. Akan mencari amanatnya. Amanatnya saya dapat dari kok itu adalah box winning legend itu yang bermakna: ketika kita tidak tahu apapun, hendaklah bertanya pada orang pintar agar kita menjadi tahu dan juga pintar. Itulah amanat yang saya dapat dari pantun kotak hiasan kuning ini. Sudah tampil dari kelompok tua dan kelompok anak-anak. Kalian sudah sangat bagus bermain dengan Rodupa Chess Game, di mana roda ini berputar dan kalian akan mendapatkan panahnya. Kalian akan memilih kotak-kotak warna yang terisi dengan amanat yang kalian cari. Oke, Ibu apresiasi dengan semangat tinggi kalian ya. Nah, kita sudah belajar dari pantun dengan intonasi, membuat pantun proyek sederhana dengan Ibu bagikan kelompok 6 tadi. Sebelum itu Ibu pengen bertanya nih sama anak murid Ibu, apakah kalian ada kendala, kesulitan dalam membuat pantun ini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, bagus. Jadi kalian sudah paham ya. Dari segala kita belajar hari ini tentang pantun, dengan kita membuat pantun proyek sederhana, dengan kita melafalkan intonasi dengan perwakilan kelompok tadi, dan juga kalian ikutan bermain games ini. Kalian dari segala yang ini, kalian mana kalian suka dari 6 kelompok tua atau kelompok dari jenis-jenis ragam pantun itu? Mana kalian suka? Kalian suka perwakilan masing-masing tadi? Iya, Bu. Bagus sekali. Nah, itulah yang pembelajaran kita hari ini. Untuk segalanya, Ibu pengen mengingatkan lagi untuk pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang membuat ide pokok pada bab materi 9. Kita akan mencari ide pokok dalam teks cerita yang akan kita pelajari dengan minggu depan besok. Oke? Kita akan belajar tentang ide pokok. Kita sudah belajar tentang hari ini pantun kan, besok ini ide pokok dalam teks. Kita mencari ide pokok dalam sebuah teks. Kalau ini kan tentang pantun dalam sebuah teks, saya melafalkannya kan. Nah,
sudah berakhir dengan pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.